Halo semuanya. Udah sangat lama tidak membuat konten ini. Ada nggak ya semalam itu ngerekam? Kayaknya ada ya, tapi nggak aku upload. Ini upload, tenang ini upload. Walaupun kalian nggak nonton ya. Oke, yang mau kita bahas di sini yaitu mengenai tentang kita sebagai manusia itu lebih sering yang namanya berpura-pura. Opening. Opening atau opening harusnya tadi ya kan? Tadi apa namanya? Banner ya. Mungkin lah, apapun itulah, pokoknya yang kalian tengok lah nanti. Jadi kemarin itu ada berapa hari lah hitungannya. Ada mungkin sampailah seminggu aku balik kampung, tapi istilahnya balik dia tuh ke Medan, dia tuh balik lagi gitu karena ada acara wisuda. Jadi ada satu hal yang kutemukan bahwa kita itu sebagai manusia terlalu sering yang namanya berpura-pura. Ya berpura-pura gimana? Misal nih, aku percaya jati diri kita yang sebenarnya itu saat kita sendiri. Saat sendiri, itu loh jati diri kita yang sebenarnya. Jati diri kita yang ya kalau memang kita orangnya bisa dibilang pemalas ya pemalas saat kita sendiri. Kalau memang kita orangnya rajin ya walaupun sendiri kita rajin gitu. Ya kalau memang kita orangnya saat sendiri senang apapun itu intinya di saat sendiri. Misal memang kita orangnya bisa dibilang suka jolly waktu sendiri gitu. Intinya apapun itu saat sendiri lah. Diri kita yang sebenarnya itu saat kita sendiri. Kenapa? Contoh nih, kalau kita sama teman-teman pasti ada sisi yang masih kita tutupi, yang bukan kita tutupi tapi memang yang nggak kita keluarkan, maksudnya yang nggak kita keluarkan, sehingga aku menyebut itu berpura-pura. Salah? Enggak, memang harus gitu sebagai manusia. Kan nggak mungkin juga kita menunjukkan semua sisi dari diri kita gitu, rasanya sangat aneh gitu. Ada hal yang kita masih belum pede untuk beberapa orang tahu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi misalnya kan kita ada sahabat yang memang udah tahu bagaimana cerita kita yang sebenarnya, ya tentu sama dia kita kan lebih bisa terbuka gitu daripada entah sama kawan yang baru kenal. Belum lagi tentu kita ada kejahatan-kejahatan tertentu di mana jika sama orang tua pasti nggak kita tunjukkan gitu. Ada image, nggak juga image, tapi memang ya memang nggak wajar aja untuk hal itu ditunjukkan ke orang tua, dan memang untuk apa gitu, untuk apa. Dan itu aku sebut berpura-pura juga. Salah? Enggak, memang harus gitu. Belum lagi nanti kepada dosen, ya kita berpura-pura lagi. Belum nanti kalau kita bekerja kepada atasan, berpura-pura lagi. Kepada ya siapapun itu, intinya setiap orang kita pada gini, gimana ya, satu orang dan orang yang lain itu kita misal dengan orang A kita akan berpura-pura atau ada hal yang nggak kita tunjukkan itu di bagian yang ini gitu, sedangkan di orang B ada hal yang kita nggak kita tunjukkan tuh di bagian ini gitu. Jadi ada hal yang ya kita kayak berkamuflase kalau ketika bahas, misal nih kita mau bahas mengenai masa lalu kita gitu, mengenai bilang lah entah itu kebodohan kita di masa lalu yang mungkin kita nggak mau ceritakan, tapi kepada orang A di mana dia sahabat kita, mungkin kita udah ceritakan dan mungkin dia melihat kejadian itu dan ya udah dia biasa aja gitu karena dia tahu gimana kita dan sebagainya. Tapi sama orang B
itu belum tentu kita ceritakan ya, karena bisa jadi dia hanya sekedar istilah teman dekat gitu aja, belum yang sahabat yang mengerti kita atau gimana, belum bisa kita untuk membuka hal tersebut kepada dia gitu. Dan bisa jadi kita malas juga untuk menceritakannya gitu, dan gak ada momen dan sebagainya banyak hal. Ataupun itu yang ku sebut berpura-pura tadi, misal sama orang B kita nggak akan menceritakan hal tersebut. Ketika ngobrol sampailah ke pembahasan yang harusnya kita bisa menceritakan hal tadi, tapi kita memilih untuk enggak, karena itu hal yang mau kita tutupi dulu gitu sementara gitu. Mungkin ada satu saat akan kita buka, tapi kita tutupi dulu karena memang belum percaya diri akan hal tersebut. Dan pasti kita kan akan berpura-pura kan, seakan padahal hal itu pernah terjadi ya. Kita bukan bilang enggak, tapi kayak kita mungkin hanya sekedar mendengarkan ya, kayak oh iya itu gitu ya seakan-akan berpura-pura tidak tahu. Memang berpura-pura kan jadi ya gitu, padahal kita pernah ngalami. Itu yang disebut berpura-pura ya. Kepada itu tadi, kepada orang tua pun mungkin ada, bukan mungkin, memang ada gitu. Misalkan kita nggak bilang ke orang tua kita, kalau kita ambil contoh aku kayak ya, aku itu sebenarnya sering ngomong kasar ya, ngomong kotor lah gitu, kayak anjing, babi dan sebagainya gitu kan, ke kawan-kawan. Dan itu sebagai kayak bercandaan gitu, nggak hal yang memang yang ngomong kasar lah, mungkin bisa dibilang ngomong kasar. Tapi kan nggak mungkin di depan orang tua aku bilang kayak gitu, atau cara ngomongnya kayak dikit-dikit anjir gitu kan, nggak mungkin kayak anjing kok bisa gitu ya, sorry ya. Kayak ke orang tua tadi kan nggak mungkin gue bilang anjing kok gitu, kok keluar gitu. Iya, kok cerita misal sama orang tua bercerita tentang misal ada kawan dan semua, iya memang babi dia tuh, makanya nggak mungkin gue bilang gitu kan. Ya kita pasti dengan bahasa yang lebih santun lah, karena kita tahu dia orang tua kita dan kita harus menjaga hal tersebut. Mungkin orang tua kita di tongkrongannya kayak gitu, ya itu terserah mereka gitu, tapi kan kita jaga marwah mereka sebagai orang tua. Kehormatan mereka. Kepada dosen lagi banyak kan, kalau kalian yang bekerja ya atasan, belum tentu atasan kalian yang orangnya asik gitu, yang kalau ngomong pun bisa kayak gitu atau sebagai, kalau atasan kalian orangnya kaku ya gitu. Tapi itu nggak salah ya, justru berpura-pura adalah tanda kita awas terhadap diri kita, dimana kita tahu bahwa diri kita tuh punya satu hal yang harus kita lindungi. Itu bentuk keawasan kita, bahasa gampangnya apa ya, pokoknya bentuk kita bahwa ingin melindungi gitu, ingin melindungi diri kita. Karena bisa jadi kalau kita anggaplah di dunia kerja, bos kita nggak suka sama orang yang ngomongnya kasar, jadi kita kan nggak akan ngomong kasar supaya dia tetap biasa aja ke kita, nggak pun yang suka kali, tapi yang biasa aja gitu, yang nggak juga yang membenci gitu. Itu yang kita jaga ya. Ke orang tua pun gitu, kita jaga kehormatan dia supaya dia pun tetap ya kayak menghargai kita ya. Sebetulnya kita nggak minta dihargai, tapi kita menjaga kehormatan dia ya, karena kita tahu dia orang tua gitu ya. Ya untuk apa juga gitu, kayak harus petentengan depan orang tua, nggak ada untungnya gitu. Dan tentengan sama orang lain pun nggak ada juga untungnya, jadi ya udah gitu. Itu bentuk perlindungan kita, karena ada hal yang memang harus kita jaga, baik itu untuk diri kita, baik itu secara pribadi ataupun secara hubungan, apa ya dibilang, hubungan relasi gitu, secara relation ya kan, relation. Jadi itu. Oke, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.